Hello everyone, perkenalkan nama saya Adi Badul Istiqomah dengan NIM 213210019 Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Insan Cendekia Medica Jombang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme karbohidrat yang diampu oleh Ibu Farah Hanifah, Magister Kesehatan pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh enzim-enzim. Di dalam metabolisme karbohidrat terdapat beberapa proses. Yang pertama ada proses glikolisis, yang kedua ada proses glikogenesis, yang ketiga ada proses glikogenolysis, dan yang terakhir ada proses gluconeogenesis. Pertama ada proses glikolisis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proses glikolisis yang saya dapatkan dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia yang ditulis oleh Haji Rahmatan dan Lilia Sari. Yang kedua ada dari Biotropic The Journal of Tropical Biology oleh Adi Wianto. Glikolisis adalah reaksi pemecahan molekul glukosa. Ada 6 atom C menjadi asam pirufat, yaitu 3 atom C yang berlangsung secara anaerob dalam sitoplasma dan menghasilkan energi berupa 2 molekul ATP. Glikolisis aerobik merupakan pembentukan adenosin trifosfat atau yang kita sebut dengan ATP sebagai energi yang digunakan selama aktivitas fisik, di mana dalam proses glikolisis memecah glukosa menjadi 2 asam pirufat yang bergantung pada satu konsentrasi enzim glikolisis seperti heksokinase, fosfofruktokinase, dan pirufat kinase. Yang kedua bergantung pada tingkat substrat fruktose, dan yang ketiga bergantung pada oksigen. Bagaimana sih tahap berlangsungnya glikolisis? Tahap pertama glikolisis dengan merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat dirombak menjadi fruktosa 6-fosfat, yang selanjutnya dirombak lagi menjadi fruktosa 1,6-fosfat yang menghasilkan ATP yang berasal dari fruktosa 1,6-fosfat menjadi 2 molekul 1,3 asam difosfogliserat, 2 asam fosfogliserat, dan asam fosfonol pirufat. Selanjutnya, asam fosfonol pirufat menjadi asam pirufat. Hal ini sesuai dengan Newton tahun 1994. Jadi, ATP yang terbentuk dari proses glikolisis ada 4 ATP. Dengan demikian, hasil akhir energi oleh seluruh proses glikolisis hanya 2 molekul ATP untuk masing-masing glukosa yang dipakai. Yang kedua, ada proses glikogenesis yang saya dapatkan dari Jurnal Laboratorium Hatulistiwa yang ditulis oleh Etik Nurhayati, Suwono, Evariandi Nurfikri. Apa sih proses glikogenesis itu? Glikogenesis merupakan proses biosintesis glikogen dari glukosa. Perubahan kimia secara enzimatik ini tidak dapat berjalan secara spontan, tetapi harus bertahap. Yaitu tahap yang dilakukan oleh proses glikogenesis. Yang pertama diawali dengan proses fosforilase glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase. Yang selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya glukosa 1-fosfat di bawah pengaruh enzim fosfoglucomatase. Yang ketiga, ada proses glikogenolysis yang saya dapatkan dari Jurnal Laboratorium Hatulistiwa oleh Etik Nurhayati, Suwono, Evariandi Nurfikri. Apa sih yang dimaksud dengan glikogenolysis itu? Glikogenolysis yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Bagaimana sih terjadinya proses glikogenolysis itu? Tahap pertama adalah proses fosforilase glikogen oleh pengaruh enzim glikogen fosforilase sehingga dilepaskan glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat tersebut diubah lagi menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglucomatase. Selanjutnya, defosforilase glukosa 6-fosfat oleh pengaruh enzim glukosa 6-fosfatase sehingga terbentuk sebuah glukosa. Yang terakhir ada proses gluconeogenesis
yang saya dapatkan dari jurnal Laboratorium Hatulistiwa yang ditulis oleh Ibu Etik Nurhayati Suwono Everyandi Nurfikri. Pengertian gluconeogenesis yaitu sintesis glukosa dari sumber non-karbohidrat seperti asam lemak, asam amino, dan asam organik. Gluconeogenesis juga bisa disebut biosintesa glukosa atau glikogen dari senyawa-senyawa non-karbohidrat seperti gliserol, asam laktat, dan asam aminoglikogenik. Proses yang terjadi pada gluconeogenesis adalah gliserol secara terus-menerus diproduksi oleh jaringan adiposa. Melalui beberapa tahap, gliserol yang terbentuk ini dapat diubah menjadi glukosa dan glikogen. Gluconeogenesis memenuhi kebutuhan glukosa tubuh jika karbohidrat dari makanan atau cadangan glikogen tubuh kurang memadai. Karena pasokan glukosa merupakan hal esensial terutama bagi sistem syaraf dan eritrosit pada tubuh manusia. Oleh karena itu, kegagalan pada gluconeogenesis biasanya bersifat fatal. Hal ini sesuai dengan Dedi Muhtadi 2009. 4 proses tadi juga penting dalam metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Metabolisme tubuh yang tidak seimbang akan menyebabkan beberapa gangguan pada tubuh kita. Semoga materi yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih teman-teman. See you.